Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Superman H. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai jaringan komputer yang akan lebih fokus dalam pembahasan mengenai switching and routing. Atau nanti kita akan bahas mengenai perangkat switch dan juga perangkat router, yang mana kita akan coba kita lakukan konfigurasi dasarnya, ya, konfigurasi dasar kepada kedua perangkat tersebut di jaringan komputer. Oke, yang pertama kita lihat itu adalah switch. Apa yang dimaksud dengan switch? Nah, fungsi dari switch di sini, dia merupakan perangkat yang digunakan pada jaringan komputer yang fungsi utamanya hanya meneruskan paket data di dalam suatu jaringan komputer. Nah, dari fungsi dasar tersebut, switch bisa kita bedakan nih menjadi dua jenis. Yang pertama ada switch manage atau switch manageable, dan kedua ada switch unmanageable. Nah, switch manageable adalah switch yang bisa dilakukan konfigurasi, sedangkan switch unmanageable yang kedua yaitu adalah switch yang kita tidak perlu kita lakukan konfigurasi, kita tinggal memasang atau menggunakannya langsung, atau disilakan dengan plug and play. Nah, kita lihat lebih jelas lagi untuk switch, perbedaannya antara kedua switch tersebut. Yang pertama switch manage. Nah, switch manage ini termasuk jenis switch yang memiliki fitur-fitur yang handal yang bisa kita terapkan atau bisa kita konfigurasikan di jaringan komputer kita, yang nanti akan digunakan untuk mendukung kinerja terutama kinerja switch tersebut dalam jaringan komputer. Salah satunya nanti bisa kita lakukan pemberian IP address atau nanti penggunaan VLAN dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan pada switch yang manageable atau switch yang bisa kita lakukan konfigurasi. Nah, di switch ini manageable mungkin dari segi harga dia lebih mahal pastinya dibanding dengan switch unmanageable. Nah, contohnya adalah switch seperti ini. Nah, ini adalah switch termasuk switch manage atau switch manageable, yang mana selain bisa di dalamnya itu terdapat fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang mendukung kinerja dari jaringan. Ciri khasnya dia juga mungkin lebih memiliki port-portnya ini lebih banyak dibanding switch unmanageable. Ini kalau kita lihat ukuran juga lebih besar, ya, dari switch manageable. Yang berikutnya switch unmanageable atau switch unmanaged. Nah, dia hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan paket data saja dan tidak dapat dilakukan pengaturan atau konfigurasi karena memang tidak disediakan oleh pihak produsennya. Itu termasuk switch unmanageable, dan kita gunakan juga dapat gunakan secara langsung, tidak perlu kita konfigurasi, kita colokkan di port-port yang tersedia, kita nyalakan dari sumber dayanya. Nah, switch tersebut bisa langsung bekerja atau bisa dilakukan atau digunakan dalam suatu jaringan. Nah, dari segi harga dia lebih murah Pak dibanding dengan switch manage. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah switch unmanageable. Nah, di sini kalau kita mungkin di rumah ada kita menggunakan switch seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengkonfigurasinya lagi. Kita tinggal hanya melakukan plug and play aja. Kita colokkan di port yang kita tentukan, kemudian kita nyalakan. Nah, itu switch tersebut sudah bisa bekerja. Oke, itu sedikit mengenai switch. Kemudian berikutnya akan kita bahas adalah router. Nah, router sini merupakan sebuah komputer khusus. Apa dia disebut komputer khusus? Karena kalau bisa dikatakan router ini merupakan sebuah komputer. Kalau kita kembali lagi apa sih ciri komputer? Yang pastinya kalau suatu perangkat elektronika disebut komputer, yang pertama dia memiliki prosesor atau CPU, kemudian ada operating systemnya, kemudian ada memori pendukungnya. Nah, itu kalau perangkat elektronika memiliki tiga komponen tersebut bisa dikatakan adalah sebuah komputer dalam hal ini. Kalau kenapa dikatakan khusus? Karena jenis perangkat ini disebut komputer karena dia digunakan hanya untuk satu keperluan saja,
Nah, itu termasuk, maka dikatakan sini termasuk komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasinya tadi. Jadi kita sebut ya, ada tiga, ada operating systemnya, ada prosesornya atau CPU, kemudian ada memorinya. Begitu juga router memiliki komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, atau CPU, atau mungkin kita lebih mengenal istilah dengan prosesor. Nah, router juga memiliki prosesor tersebut. Kemudian ada operating systemnya. Kalau di router yang dari produsen dari Cisco, tentu dia menggunakan operating systemnya itu adalah Cisco EOS. Dia juga memiliki operating system. Yang ketiga ada memori dan penyimpanannya. Nah, nanti memori tersebut digunakan untuk menyimpan konfigurasi, menyimpan table routing dan lain sebagainya. Itu dimiliki juga oleh router. Contohnya ada RAM, ada ROM, ada NVRAM, ada flash, ada hard drive. Oke, berikutnya fungsi dari router. Nah, fungsi router ini kalau kita lihat di dalam gambar berikut sini, ini ada suatu jaringan komputer, topologi suatu jaringan komputer yang terdiri dari 3 LAN ya, ada 3 lokasi. Di sini ada home, office, ada central, ada branch, yang masing-masing semua terhubung ke internet. Nah, kalau kita lihat sini dalam satu, ini satu LAN, ini satu LAN, dan LAN satunya lagi. Nah, ini akan terdapat sebuah router di sini. Ini juga di sini ada sebuah router, ini juga ada sebuah router. Nah, apa nih kira-kira fungsi dari router tersebut? Nah, fungsi dari router tersebut adalah dalam hal ini dia akan bertanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan. Jadi melalui router ini semua user-user yang ada di dalam suatu jaringan LAN dia bisa berkomunikasi ke lain jaringan, bisa ke internet atau bisa berkomunikasi ke PC atau ke user yang ada di LAN lainnya. Nah, itu nanti harus melewati dari sebuah router. Nah, itu fungsi dari router. Beda ya tadi ya dengan switch hanya meneruskan paket data di dalam satu jaringan aja. Kalau switchnya bertanggung jawab terhadap komunikasi antar user atau klien yang ada di dalam satu jaringan LAN. Tapi kalau dia mau berhubungan ke jaringan lain, kalau dari berdasarkan sini internet atau ke klien yang ada di jaringan lain, dia harus melewati sebuah router. Nah, itu fungsi utama atau fungsi dasar dari router. Oke, kita kembali lagi tadi ke memori. Sini memori di dalam switch ataupun di dalam router Cisco, dia memiliki 4 jenis dari memori. Ada random access memory atau RAM, dan ada read only memory atau ROM, kemudian ada NVRAM, non volatile random access memory, dan juga flash memory. Nah, di sini di RAM di sini dia jenisnya volatile memory. Volatile memory merupakan sifat dari RAM sini. Volatile sini maksudnya setiap perangkat RAM tersebut tidak mendapat listrik gitu ya, atau dalam hal ini RAM yang ada di dalam suatu komputer jika di restart atau dimatikan. Nah, volatile di sini semua memori yang disimpan di dalam RAM tersebut akan hilang saat perangkat tersebut dimatikan. Nah, itu fungsi atau maksud dari volatile memory. Ini jenis dari RAM ini, dia sifatnya adalah volatile. Nah, di dalamnya apa aja yang terkandung di dalam memori atau di dalam RAM suatu perangkat di Cisco? Ada EOS-nya, EOS yang berjalannya gitu ya, Cisco EOS tadi, kemudian konfigurasinya, ada IP router dan paket buffer. Kemudian ada read only memory, ini non volatile sifatnya. Jadi kalaupun dimatikan, si penyimpanan yang ada di ROM tersebut dia tidak akan hilang.
isinya apa aja, ada boot instruction, ada basic diagnostic, ada apa namanya, ada limited IOS-nya untuk keperluan-keperluan lainnya ya, atau fitur-fitur lainnya yang ada di IOS disimpan di ROM sini. Kemudian ada NVRAM, non volatile random access memory. Nah, di sini termasuk RAM, tapi dia yang sifatnya non volatile atau dia tidak akan hilang data yang ada di dalam RAM tersebut atau NVRAM tersebut. Nah, NVRAM ini di dalam perangkat Cisco dia akan disimpan adalah startup configuration file. Nah, jadi saat router atau switch dinyalakan, dia akan membaca konfigurasi yang sudah disimpan di dalam startup configuration. Nah, ini disimpan di dalam NVRAM. Dia tidak akan hilang nih saat perangkat tersebut dimatikan atau di restart dan sebagainya. Kemudian ada flash memory. Nah, ini flash memory juga sifatnya non volatile, dia tidak akan hilang walaupun perangkat tersebut tidak diberi daya listrik atau dimatikan ya. Di dalamnya itu adalah berisi dari IOS yang masih mentah, yang nanti akan saat dinyalakan dia akan mengkonfigurasi ke running IOS di sini. Nah, ini awalnya disimpan di flash. Nah, itu adalah memori-memori yang terdapat di perangkat Cisco. Kemudian sebenarnya ada tambahan lagi, ada memori hard drive ya, bisa sebagai memory card ataupun hard disk. Nah, itu bisa disambungkan atau bisa menjadi penyimpanan tambahan. Tapi secara umum keempat memori ini yang ada di dalam perangkat Cisco. Oke, kita lanjut ke yang disebut dengan default gateway. Nah, default gateway kalau kita bicara router atau routing sini, ini adalah suatu hal yang sangat penting nih dalam penggunaan dari atau pemberian yang konfigurasi yang disebut dengan default gateway. Nah, apa itu default gateway atau bahasa Indonesianya gerbang jaringan ya? Nah, ini adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda, sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin dari gambar di sini kita lihat. Nah, di sini yang disebut dengan default gateway itu adalah di sini nanti. Nah, ini adalah default gateway dari suatu jaringan. Nah, suatu jaringan LAN di sini yang nanti akan terhubung ke internet ya di sini. Ini dari ISP nanti. Nah, di sini kalau kita lihat di PC1 dia ada IP address-nya 192.168.1.2.2, kemudian IP 192.168.2.3. Dan sini gateway-nya diberikan 192.168.2.1. Begitu juga di sini. Gateway-nya 192.168.2.1. Nah, IP ini didapat dari mana nih? Ini adalah IP dari default gateway yang nanti diterapkan di dalam sebuah router. Jadi nanti PC ini kalau dia akan mengakses ke internet, dia harus melewati router. Nanti oleh router nanti akan diteruskan ke jaringan lainnya atau ke jaringan internet dalam hal ini. Jadi ini pentingnya kita menerapkan IP default gateway di sini atau gateway. Nah, gateway-nya kita terapkan di dalam satu jaringan adalah di IP router di sini. Dalam hal ini adalah 192.168.2.1. Nah, ini nanti default gateway inilah nanti akan menjadi IP address di router ini akan menjadi default gateway di masing-masing klien yang terhubung di suatu jaringan. Nah, itu yang disebut dengan gateway. Nah, kita lihat sini perbedaannya. Nah, ini kalau di dalam suatu jaringan LAN, jika di sini ya gambarnya saya terangkan dulu. Sini gambar nih satu LAN yang berbeda. Kemudian ini LAN yang berbeda juga. Sini ada router. Nah, jika komunikasi yang terjadi antara PC1 dan PC2, nah ini kalau kita lihat
dia di dalam suatu jaringan yang sama. Nah, kalau di dalam satu jaringan yang sama, dia akan berkomunikasi, dia hanya melewati dari sebuah switch saja, tidak perlu ke mana namanya ke router dalam hal ini. Beda jika seperti gambar berikutnya. Nah, jika di sini PC1 akan berkomunikasi ke PC3. Nah, kita tahu sini PC1 berada di jaringan pertama ya. Kemudian PC3 berada di jaringan kedua. Nah, ini untuk komunikasinya dia akan melewati switch dulu. Kemudian dia harus melewati gerbang sini atau gateway sini yang berada di dalam router. Setelah itu dia baru masuk ke jaringan lainnya, bisa terhubung ke PC3. Nah, ini kalau gateway mungkin lebih mudah kalau kita analogikan, misalkan di sini ada perumahan klaster ya. Misalkan klaster itu kan biasanya perumahan yang memiliki satu pintu akses untuk keluar masuk. Nah, itu bisa kita analogikan sebagai gateway. Di sini ada perumahan kedua, klaster kedua. Jadi jika penghuni di klaster pertama ingin berkunjung ke suatu rumah yang ada di klaster kedua, nah tentunya dia harus melewati dari gerbang perumahannya dulu, gitu ya. Nah, ini fungsi dari default gateway, dia harus berhubungan dulu atau melewati dari gerbang klasternya dia dulu, baru berikutnya masuk ke gerbang klaster yang kedua, karena dia akan bertamu lah mungkin ya, bertamu atau berkunjung ke rumah yang ada di klaster kedua, baru dia bisa berkomunikasi. Itu juga kalau kita dianalogikan ke perumahan, kalau ke tetangga sebelah rumah atau ke tetangga yang masih dalam satu komplek, kita tentu nggak perlu melewati gerbang dulu kan, kita bisa langsung ke rumah tersebut kalau di dalam satu klaster. Begitu juga kalau kita menggambarkan ini switch, penggunaannya di dalam satu jaringan. Nah, ini kalau di router nanti untuk melakukan atau mengatur lalu lintas antar jaringan di dalam hal ini adalah fungsi dari default gateway. Nah, default gateway kita terapkan masing-masing dalam satu jaringan adalah IP address tertentu yang disebut dengan default gateway sebagai gerbang atau pengatur nanti agar klien yang ada di dalam satu jaringan bisa berkomunikasi ke jaringan lainnya. Nah, itu adalah fungsi gateway. Nah, default gateway diperlukan untuk jaringan komunikasi jarak jauh seperti tadi di gambar sini, atau ke jaringan lainnya. Jaringan lainnya bisa ke internet atau ke jaringan LAN lainnya. Nah, itu kita memerlukan sebuah default gateway. Nah, default gateway nanti dia ada di dalam router, perintahnya dengan perintah IP default gateway, dan kita akan berikan IP address. Nah, nanti kita akan mengkonfigurasi default gateway untuk switch ataupun router ya misalkan. Nah, itu adalah default gateway. Nah, berikutnya saya akan simulasikan dengan menggunakan paket tracer bagaimana kita mengkonfigurasi dari switch ataupun router ya dalam suatu jaringan. Dalam hal ini adalah pemberian konfigurasi basicnya, konfigurasi dasarnya ya, dan untuk pengamanan exec mode dan lain sebagainya kita lihat nanti kita simulasikan di penggunaan paket tracer, ataupun juga nanti akan pemberian IP di router yang nanti sebagai default gateway-nya. Oke, kita simak sama-sama ya mengenai video dengan menggunakan paket tracer. Oke, berikutnya kita akan coba simulasikan mengenai router dan switch ya. Kita ambil sini sebagai contoh ada router, saya ambil switch, kemudian 3 PC. Nah, kita hubungkan. Pertama kita hubungkan router, kita ambil sini untuk interface-nya adalah gigabit Ethernet 0/0, dan switch saya ambil sini pas Ethernet 0/1, dan
PC 1 kita hubungkan ke switch ya, dan seterusnya. Kemudian PC 1 sini kita hubungkan ke switch, dan PC 2 ya, atau PC ketiga ini kita hubungkan juga ke switch. Oke, nah berikutnya kita akan coba konfigurasikan router nih. Kita konfigurasikan router melalui CLI sini ya. Nah, ini kita lakukan. Nah, awal. Nah, ini merupakan masih di exec mode. Masih ingat ya, perintah awal atau perintah utama yang pertama yang kita harus selalu kita lakukan adalah berpindah dari exec mode, user exec mode ke private exec mode dengan menggunakan perintah enable seperti ini. Nah, ini dengan kalau tanda crash seperti ini berarti posisi kita adalah saat ini adalah di privilege exec mode. Nah, kemudian kita lakukan konfigurasi basicnya nih, kita lakukan. Yang pertama ini berikutnya ya, pertama kita masuk ke konfigurasi terminal, konfigur terminal. Kita masuk ke mode konfigurasi global dengan perintah konfigur terminal. Kita enter ya, dengan tanda router konfigur terminal. Nah, oke, kemudian kita pertama kita rubah hostname atau nama perangkat. Nah, nama perangkat ini sebagai defaultnya adalah nama perangkat tersebut. Kalau router dia akan nama perangkatnya adalah router atau hostname-nya router. Kalau switch kita buka dia akan nama perangkatnya defaultnya adalah switch. Nah, ini kita rubah fungsinya apa nih, kita rubah. Nah, kita rubah jikalau biasanya kalau seperti ini sih router cuma satu, kita nggak akan kesulitan. Namun kalau kita gunakan misalkan router ada di beberapa router kita gunakan atau beberapa switch kita gunakan nih, kita harus rubah agar memudahkan kita sebagai teknisi jaringan atau administrator jaringan untuk mengetahui router tersebut gitu ya, perbedaan antara router satu dengan router yang lain. Kita bisa membedakan dengan cara merubah dari nama perangkatnya atau hostname-nya. Nah, misalkan saya mau mengganti, kita ganti ya dengan perintahnya yaitu hostname, kemudian spasi nama hostname-nya, nama perangkatnya nanti setelah kita rubah. Saya misalkan mau rubah router, saya ganti dengan R, router yang ada di misalkan kelas 205 misalkan. Nah, saya enter. Nah, berarti routernya sini, nah hostname-nya udah berubah sesuai dari yang tadi saya gunakan hostname-nya. Nah, berarti untuk teknisinya atau administrator jaringannya Anda tahu, oh routernya ada di ruangan router R sini yang ada di ruangan 205 misalkan. Nah, itu untuk membedakannya. Oke, kita pemberian hostname yang pertama. Setelah itu kita lakukan konfigurasi untuk merubah password. Nah, rubah password dengan menggunakan perintah enable secret, dan kita perintahkan misalkan apa, misalkan kita buat passwordnya adalah rahasia. Nah, berarti saya akan memberikan memberikan password saat akan memasukkan atau menggunakan perintah enable di sini gitu ya. Kalau tadi kan saya masuk enable untuk berpindah dari user exec mode ke private exec mode, dia langsung saya enter. Namun setelah saya berikan perintah ini, nanti setelah kita memberikan perintah enable, dia nggak akan langsung
nggak akan langsung masuk ke privilege, tapi harus diberikan password dulu. Misalkan ini saya enter dulu, saya enter. Nah, ini passwordnya sudah diterapkan. Nah, ini seperti apa nih, nanti kita lihat sini seperti ini. Saya exit dulu, ini saya exit lagi. Nah, ini saat ini kan masih di privilege. Nah, sekarang saya akan kembali lagi, tadi saya masuk ke enable. Karena tadi saya sudah memberikan password, berarti dia akan diminta passwordnya dulu. Nah, seperti itu. Saya minta, jadi nggak sembarang orang masuk ke privilege, karena tahu kalau privilege itu dia bisa melakukan konfigurasi. Nah, untuk itu kita beri password dengan perintah tadi enable secret. Passwordnya saya buat tadi rahasia, saya masukkan rahasia. Nah, ini kalau di Cisco IOS saat kita mengetikkan, tadi saya sudah mengetikkan passwordnya rahasia tapi kursornya tidak bergerak. Nah, itu gak usah bingung, ya seperti itu memang. Kita tinggal enter aja. Nah, kalau passwordnya benar, dia langsung masuk ke privilege. Oke, itu tadi fungsi dari enable secret. Saya kembali lagi ke config terminal sini ya. Nah, config terminal. Berikutnya kita beri pengamanan, kita beri password juga kepada line console. Nah, line console ini kita berikan dengan perintah masuk ke line console 0, line console 0, enter. Kemudian kita beri password dengan perintah, ini udah masuk ya config, ini strip line, berarti kita saat ini posisi di konfigurasi line console 0. Kita dengan perintah password. Kemudian saya akan berikan passwordnya apa, misalkan 123456778. Nah, ini passwordnya, saya enter. Nah, kemudian kita deklarasikan dengan perintah login untuk membentuk dari perintah login, dan saya enter. Nah, kita lihat sekarang di mana nih, seperti apa nih yang kita udah buat. Saya exit lagi sampai keluar, saya exit lagi saat awal. Nah, saat ini di line console ini, nanti line console adalah suatu port di dalam perangkat Cisco, baik router ataupun switch, yang digunakan untuk mengkonfigurasi konfigurasi dari perangkat tersebut. Nah, itu melalui konsol, jalur konsol. Di sini namakan dengan line console 0. Nah, kita lihat saat misalkan masuk untuk konfigurasi, dia akan diminta passwordnya, karena kita tadi udah memberikan di line console 0 nya itu password. Nah, passwordnya apa tadi? Saya buat 123456778. Saya enter. Nah, berarti masuk ke user exec mode, dan saya masuk lagi ke enable. Nah, tadi passwordnya rahasia. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya di line VTY kita berikan passwordnya. Saya masuk ke konfigurasi, konfigur terminal, kemudian saya masuk ke tadi line PTY, berarti sekarang line tadi line console 0 ya, sekarang line PTY, ini line virtual ya, yang nanti gunakan untuk kita lakukan remote. Jadi secara remote, secara jarak jauh, si teknisi ataupun administrator jaringan bisa melakukan konfigurasi melalui jarak jauh tadi. Nah, ini kita beri password juga nih untuk mengamankannya, jadi nggak sembarangan juga orang melalui jarak jauh atau secara remote melakukan konfigurasi untuk mengutak-atik dari konfigurasinya. Nah, itu untuk bisa membahayakan dari jaringan kita. Untuk itu kita beri password sini, masuk line VT04. Nah, sudah masuk line, kemudian kita berikan password juga. Saya berikan passwordnya misalkan lain ya, misalkan 8765431. Nah, ini password untuk line VTY. Jadi nanti administrator jaringan kalau dia mau melakukan konfigurasi terhadap router ini secara jarak jauh, secara remote, dia harus diminta dulu nanti passwordnya. Nah, ini passwordnya seperti ini. Masukkan dengan perintah password, kemudian jangan lupa login. Oke.
Itu kita udah mengamankan secara dasar untuk tadi untuk enable, untuk line console 0 dan line PTY. Oke, berikutnya adalah kita masuk atau kita lihat sini ada kita lihat konfigurasinya. Kita lihat konfigurasi sini. Saya exit dulu dan saya exit. Nah, posisi sini saya mau lihat show running config, running config misalkan seperti ini, atau bisa juga kita persingkat misalkan show run. Nah, ini untuk mengetahui konfigurasinya nih, kita enter. Nah, ini kita lihat sini. Nah, kita lihat tadi hostname-nya R201, kemudian enable secret tadi ya. Ini ada passwordnya yang sudah terenkripsi. Oke. Kemudian kita enter lagi yang kita udah buat tadi. Nah, ini tadi ya, line console 0 nya kita buat passwordnya, dan juga line PT nya kita buat passwordnya. Nah, ya kita buat tadi. Oke, kalau tadi saya kembali lagi ke atas tadi untuk line passwordnya, kalau kita lihat enable secret, dia udah, kita tadi passwordnya gunakan rahasia, tapi ditampilkan di show running config-nya dia di enkripsi ya, diacak nih seperti ini. Namun kalau yang tadi masih terlihat nih, ini masih terlihat password di line console ataupun di PTY. Nah, ini bisa kita amankan juga nih dengan menggunakan perintah service password. Sebelumnya kita masuk dulu ke config terminal. Setelah itu kita berikan password service password. Ini ya, saya kasih menggunakan tab biar nggak terlalu banyak panjang. Nah, ini saya berikan perintah service password encryption. Nah, saya enter. Nah, lihat apa yang terjadi. Saya exit lagi, kita lihat show running config-nya lagi nih tadi, show run. Ya, kita lihat tadi. Nah, ini dengan perintah tadi service password encryption, semua password yang ada dia akan dienkripsi, akan diacak di tampilannya. Nah, ini ya, tadi udah diacak. Kalau tadi kan saya buat passwordnya 1 2 3 sampai 8, gitu juga ini 8 sampai 1. Tapi passwordnya nggak berubah ya, ini hanya tampilannya aja, passwordnya tetap tadi sesuai yang kita udah buat. Ini hanya di tampilan show running config-nya di enkripsi atau diacak seperti ini, tapi dia tidak merubah password. Oke, berikutnya yang bisa menjadi konfigurasi dasar, kita bisa memberikan banner selamat datang ya. Di terminal, balik lagi, selalu perintahnya ya, yang pertama tadi jangan lupa adalah enable, kemudian config terminal. Ini akan kita selalu gunakan terus kalau kita sebagai teknisi ataupun sebagai administrator jaringan. Nah, ini saya memberikan perintah banner MOTD, dengan perintah banner MOTD itu message of the day ya. Jadi banner MOTD, saya kasih tanda petik, misalkan selamat datang di mata kuliah jaringan komputer misalkan, dan saya tutup dengan petik lagi. Nah, ini adalah banner yang kita buat. Oke, dan enter. Seperti apa bannernya nih? Saya skip lagi dulu ya, exit lagi. Nah, di awal nanti akan muncul banner seperti ini. Di awal ya, tadi saya buat selamat datang di mata kuliah jaringan komputer. Nah, ini passwordnya berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Enter, kemudian enable, enter, diminta passwordnya, berarti tadi saya buat password rahasia. Oke.
Oke, berikutnya adalah yang jangan sampai kita lupa, itu kita melakukan penyimpanan konfigurasi ya. Tadi yang kita udah buat konfigurasi dengan pemberian banner, pemberian password dan lain sebagainya. Nah, ini saat ini posisinya adalah masih disimpan di dalam RAM. Nah, kita tahu tadi sifat RAM itu adalah volatile. Kalau perangkatnya dimatikan, yang sudah kita buat konfigurasinya otomatis akan hilang. Kalau udah banyak kita buat tapi kita belum kita save, nanti dia akan hilang saat perangkat tersebut dimatikan. Dan tadi di memori ada yang disebut dengan startup configuration yang disimpan di dalam RAM. Nah, itu adalah startup configuration adalah konfigurasi yang pertama dibaca oleh perangkat saat dia dinyalakan. Nah, kemudian untuk itu kita lakukan copy tadi yang udah kita lakukan dengan perintah copy running config dan spasi startup config. Nah, ini perintah ini kita gunakan, kita enter ya. Nah, kita enter. Nah, ini perintah ini kita gunakan untuk mengcopy running config. Running config ini tadi udah kita lakukan konfigurasi, kita pindahkan atau kita copy menjadi startup config agar nanti startup config tadi di NVRAM-nya dia dimatikan, file nggak akan hilang, dan saat dibuka nanti atau dimatikan dinyalakan dia akan baca startup config. Nah, kemudian setelah saya enter tadi diminta destination file name-nya dipindahkan kemana, ke startup config. Setelah itu kita enter lagi. Oke, building configuration. Oke. Nah, kalau udah sampai sini, ini adalah kita udah menyimpan. Jadi kalau perangkat tersebut tiba-tiba mati atau kita restart, konfigurasi yang udah kita buat dia tidak akan hilang. Oke, tadi perintahnya ini ya, copy running config, ataupun juga kita bisa lakukan dengan menggunakan perintahnya yang sederhana adalah write, seperti ini, write. Kita enter. Nah, ini prosesnya sama, dan mengcopy dari running config ke ke dalam startup config. Oke, itu konfigurasi dasar. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan IP address ke router sini. IP address ke router yang kita lihat dia menggunakan menggunakan tadi saya ambil portnya itu adalah ini ya, G0/0 atau gigabit 0/0. Ini kita akan berikan IP address. Oke, balik lagi masuk tadi ya, sini router tadi, balik lagi kita beri masuk ke config terminal. Oke, setelah itu kita masuk ke interface-nya di sini. Tadi saya gunakan masuk ke interface gigabit ya, gigabit atau G juga bisa, boleh, untuk 0/0 tadi. 0/0 adalah interface yang digunakan atau port yang digunakan itu tadi saya ambil interface G0/0. Nah, kita enter. Nah, sini udah masuk config if atau config interface ini. Nah, kita akan memberikan IP address ke router di sini. Berarti 192 kita masukkan dengan perintah IP address 192.168.10 misalkan .1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini kita baru memberikan IP address ke router di sini yang nantinya akan sebagai default gateway ke masing-masing klien. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Kalau kita lihat nih masih merah. Ini merah hijau sini adalah tanda kalau di perangkat aslinya itu adalah lampu LED. Nah, ini masih merah. Nah, untuk mengaktifkannya gimana? Kita dengan perintah no shutdown. Nah, perintah no shutdown ini adalah perintah untuk mengaktifkan dari sebuah interface. Kita lihat sini, saya enter, ini masih merah. Saya enter, dia akan diminta. Kita lihat, nah dia akan berubah menjadi hijau sini.
Ini kita tunggu ya. Untuk switch mengenali table routing, sini warnanya pertama dari merah, kemudian orange, kemudian nanti setelah dia mengenali perangkat di dalam jaringan, itu table routing ya, disebut dengan table routing, dia akan menjadi hijau. Nah ini kita menggunakan perintah no shutdown, dia akan mengaktifkan dengan desain tanda hijau. Nah ini sudah hijau. Oke, kita sudah memberikan IP address ke router di sini. Nah sekarang bagaimana? Saya matikan. Bagaimana kita memberikan IP address di PC ini sini. PC sini dengan desktop bisa, kemudian sini ada IP configuration. Nah sini DHCP, ini static. Kalau DHCP nanti secara otomatis di router. Namun saat ini kita gunakan static. IP address kita masukkan 192.168.10.2 ya. Kalau satu kan tadi udah digunakan, nggak boleh. Dan subnet masknya kita pencet tab aja, dia akan secara otomatis kalau kita gunakan default. Nah ini default gateway-nya kita isi berapa nih? Ini adalah IP router tadi, kita masukkan 168.10.1. Ya, kita enter, kita tutup, dan berikutnya di PC1 kita berikan IP address-nya 192.168.10. tadi 2 sekarang 3 misalkan ini, dan default gateway-nya 192.168.10.1. kita enter. Kemudian berikutnya di PC3 192.168, ini contoh aja ya, titik 4, dan 192.168.10.1. Oke. Nah, kalau udah berarti kita udah bisa nih kalau kita gunakan. Apakah kita lihat sini ya. Nah, sini di PC0 kita ambil command prompt-nya nih seperti di komputer ya. Kita sini kita lihat kalau kita mau mengetahui di PC kita IP address-nya berapa, kita bisa gunakan perintah IP config. Nah, ini akan tertera. Ini saya lebarkan, akan tertera dengan perintah IP config adalah IP address-nya. Tadi saya masukkan 192.168.10.2. Kemudian sini default gateway-nya tadi ya, sesuai yang sudah saya terapkan, benar. Nah, kita coba komunikasi ke router. Kita lakukan ping 192 ping 192.168.10.1. Kita enter. Nah, ini ada reply, berarti udah terhubung nih PC0 kita ke router. Nah, sekarang kita coba dari PC0 ke PC2. Tadi PC2 IP address-nya adalah, saya lakukan ping 192.168.10.4 ya tadi ya, sini kan, ini titik 4. Berarti saya komputer saya akan berkomunikasi di PC0 ini ke PC2. Saya enter, apakah tersambung? Nah, berarti udah tersambung dengan ada message reply from sini. Kita coba ke PC1 misalkan, apakah tersambung juga? 19 ping 192.168.10.3. Oke, sambung. Berarti konfigurasi yang kita lakukan di simulasi ini di jaringan kita ya sederhana ini itu udah berhasil. Oke, kita lanjut ke materi kita ya, yaitu simulasinya dengan menggunakan paket tracer sini. Oke, setelah kita pelajari mengenai switch ataupun router ataupun juga default gateway, tentu kita akan mencoba dalam hal ini. Saya akan simulasikan bagaimana kita sebagai misalkan seorang teknisi dari suatu jaringan komputer ya, di suatu perusahaan misalkan, saat mengalami klien mengalami kendala dalam konektivitasnya dalam jaringan tersebut.
Nah, contoh pertama misalkan di dalam gambar seperti ini. Kita udah berikan konfigurasi baik ke router, switch ataupun ke PC-nya nih di sini. Seperti tadi ya, kita di video sebelumnya mengenai pemberian IP address baik router ataupun ke klien. Nah, sini sudah diberikan IP routernya dan juga IP address untuk klien-kliennya. Nah, sini troubleshootnya yang pertama ya, kita lihat sini troubleshoot pertama. Kira-kira apa nih penyebabnya PC tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Nah, PC 3 nih, PC 3 kita mengalami kendala nih sini. Kira-kira apa nih penyebabnya? Kita cek, kita lihat masing-masing dari IP address-nya yang pertama. Oh, di sini IP address-nya kalau dari router dia memiliki default gateway 192.168.10.1. Yang lain sudah oke nih, berarti udah. Kemudian kita cek masing-masing IP address di PC 1 192.168.10.11. Kemudian IP address PC 2 192.168.10.12. Di PC 3 192.168.11.13. Oh, ternyata kita salah dalam pemberian atau IP address di PC 3 atau PC 3 ini mengalami kesalahan dari pemberian IP address. Jadi kalau kita lihat sini merupakan jaringan yang berbeda nih ya. Sini 11, ini 10, 10. Nah, tentu berarti masalahnya adalah di IP address. Nah, IP address di PC 3 kita rubah menjadi 192.168.10.13. Setelah kita ganti, kita coba ping, kita lakukan ping dari PC 3 ke PC 2. Nah, itu biasanya akan terhubung atau bisa. Nah, itu adalah berarti troubleshoot kita yang pertama ini berhasil. Jadi kita mengalami kesalahan di sini, ini kita ganti IP address-nya. Oke, berikutnya contoh kasus berikutnya, misalkan di dalam gambar yang sama, berbeda ya, mungkin di gambar yang mirip nih seperti ini. Troubleshoot yang kedua apa nih yang terjadi? Nah, sini klien yang ada di suatu perusahaan, kita sebagai teknisinya misalkan dia komplain nih, PC dia yang berada di PC 2 dia tidak dapat berkomunikasi dengan device lain. Dia lakukan ping misalkan, atau mau berkomunikasi dengan PC 1 atau PC 2 atau ke router, dia nggak bisa. Nah, ini di PC 2 kita fokus, kita lihat apa nih penyebabnya. Nah, penyebabnya kalau di sini IP udah benar, subnet mas sudah benar, sama semua ya IP-nya nih 10.11, 10.12, 10.13. Oh, ternyata gateway-nya yang salah atau beda dengan yang gateway yang ada di router. Di router kan 10.1. Berarti di sini diberikan gateway-nya 11.1. Dia tentu tidak akan mengenali atau dianggapnya di layan jaringan, dia tidak akan terhubung. Berarti masalahnya adalah di gateway-nya nih. Gateway di PC 2 kita samakan dengan yang lainnya atau kita samakan dengan IP di router. Berarti kita ganti dengan gateway-nya 192.168.10.1. Itu setelah itu kita cek dia bisa berkomunikasi dengan device lainnya. Oke, troubleshoot kedua selesai, beres. Dan berikutnya ada permasalahan baru misalkan. Nah, di sini di troubleshoot ketiga ternyata semua PC nih, PC 1, PC 2, PC 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router. Nah, kita lihat apa sebabnya nih. Sini IP address router 192.168.1.1. Sedangkan di sini semua PC-nya PC 1, PC 2, PC 3 default gateway-nya berbeda nih dengan ini. Tentu dia tidak akan bisa berkomunikasi ya pastinya karena IP-nya berbeda. Nah, berarti kita udah tahu nih penyebabnya, yaitu gateway di PC 1, PC 2 dan PC 3 itu salah. Nah, bisa dalam hal ini kita ganti dengan PC 1 gateway-nya dan PC 2, PC 3 kita ikuti dari IP address di sini. Berarti kita ganti di PC gateway di PC 1, 2 dan 3
yaitu 192.168.1.1. Ini juga begitu juga titik 1.1, ini juga titik 1.1. Oke, itu yang bisa kita lakukan nih untuk merubah atau troubleshoot yang ketiga di sini. Atau sebenarnya bisa juga kita ganti sini, kita ganti di routernya, berarti routernya kita samakan dengan yang lain nih, bisa juga seperti itu. Berarti kita ganti di router di pusat di sini menjadi 192.168.10.1. Nah, kalau dari ganti cara metode pertama atau kedua tadi, berarti permasalahan kita udah selesai. Nah, sudah bisa berkomunikasi semua nih PC 1, 2, dan 3. Oke, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa lebih memahami mengenai switch ataupun router di dalam satu jaringan, yang mana kita tadi sudah melalui simulasi dengan menggunakan paket tracer ya sebagai panduan untuk mengkonfigurasi dasarnya nih dari switch atau router, terutama switch atau router Cisco ya dalam hal yang kita bahas. Oke, mungkin itu aja bisa saya sampaikan materinya, semoga bermanfaat. Tak lupa mungkin saya ingatkan lagi mengenai 3M ya, 3M, pesan ibu 3M untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian kita jauhi kerumunan agar kita terhindar dari wabah COVID-19 sini ya. Oke, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat selalu. Kita akhiri, kita bertemu di materi-materi berikutnya ya. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.